Kita semua shalom. Shalom. Saya juga mau nyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah, shalom. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali menghadap di hadapan Tata Allah yang Maha Kudus. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita. Semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, sejenak kita meninggalkan aktivitas kita. Kita akan masuk di dalam penyembahan kita. Mari kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita. Mari persembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari angkat sumbahmu, serahkan seluruh hidupmu pada hari ini di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi nama Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama Tuhan. Bila Tuhan, nyanyian kami, mazmur kami, sembah kami, pujian kami pada pagi hari ini manis mendengar Tuhan. Sebab itu Tuhan yang Engkau mau, itu yang Engkau kehendaki Tuhan. Kami siap menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran pada pagi ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi katakan, ya Tuhanku, kami mau bernyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku, kami bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian hujan dan pelaturan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Tuhan, hati kami bersuka mendengar-Mu. Hati kami bersuka karena kasih-Mu yang selalu melimpah di dalam hidup kami, Tuhan. Karena kebaikan, karena kemudahan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami.
Kami mau bernyanyi bagi Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi selama kami hidup Tuhan. Aku hidup yang laku, kau bilang bermata bermasmur bagiku. Selagi ku ada, bila yang ku renungkan, ku renungkan setiap waktu yang hujan lagi, yang hujan dan pengagungan kepadamu bila manis Tuhan, manis Tuhan, manis manis dan hatiku bersuka, dan bila yang ku renungkan di setiap waktu, yang hujan yang hujan dan pengagungan kepadamu yang baik Tuhan, yang manis
pujian. Angkat semua tubuh di hadapan Tuhan. Semua jemaat menutup tubuh kita Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah perisai kami, kota benteng kami, handuk keselamatan kami, penolong kami, pengharapan kami. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah satu-satunya Raja kami. Menyelamatkan hidup kami Tuhan. Kami terima lawatan pada pagi hari ini. Kami terima jemaatmu pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami memuji Engkau, Yesus. Yeah.
Kami memuliakan nama-Mu. Oh Yesusku, Tuhan kami, Juru Selamatku, oh pemilikku. Kami telah menyembah Engkau Tuhan. Syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Segala hormat kemuliaan kami naikkan pada pagi hari ini hanya untuk kemuliaan Bapa yang baik. Kami terima lawatan Tuhan, kami terima jemahan Tuhan. Roh Kudus yang berkuasa atas hati pikiran kami pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami hanya tertuju, kami hanya fokus pada Engkau. Kami mau lebih lagi masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Berkuasa, inilah sembah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menyembah Engkau. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Masih siap memuji nama Tuhan Bapak Ibu? Masih mau bermasmur bagi nama Tuhan? Haleluya. Masih mau bersuka bagi nama Tuhan? Amin. Seperti Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Siap bersyukur bagi nama Tuhan melalui pujian pada pagi hari ini. Saya ingin percaya semua jemaat Tuhan yang ada di rumah siap bersyukur melalui pujian pada pagi hari ini. Mari dengan semangat yang daripada surgawi kita mengangkat pujian ini. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Engkau adalah mazmur kami Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami. Sebab itu hatiku percaya hanya kepada Engkau. Such
Yang telah memuji nama Tuhan, saya persilakan untuk kembali duduk. Setelah kita akan dilakukan oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hatimu. Bapak yang baik, semoga Tuhan, kami akan melihat sebagian kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu. Engkau yang memampukan hamba-Mu berbicara kepada Tuhan. Lawatan Tuhan, jemaat Tuhan terjadi atas hamba-Mu Tuhan, sehingga Tuhan Yesus setiap firman yang akan diturun pada pagi hari ini Tuhan benar-benar menjadi firman dalam kehidupan kami. Dan setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah Tuhan setiap firman-Mu yang dikabur pada pagi hari ini benar-benar tertanam di dalam hati kami masing-masing Tuhan, yang akan mengubahkan hidup kami, yang akan memperbaharui setiap hati kami Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman, kami siap dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami berikan hati kami buka hati kami lebar dan luas di hadapan Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada pagi hari. Haleluya Yesus. Inilah hidupku kepadamu, senang hatiku menyembahmu. Sehingga jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Memuji-Mu ya Allah. Ku memuji-Mu ya dan jiwaku, semuanya bagimu, tiap hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Tuhan Tuhan, segenap hati kami memuji Engkau, segenap hati kami menyembah Engkau, memuja Engkau Tuhan. Kami berikan hati kami berikan jiwa dan seluruh hidup kami, dan kembali inilah
hidupmu, angkat pujianmu di hadapan Tuhan. Pujian setiap pagi, oh selamat ini. Terima kasih Yesus. Patut kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa, sebab anugerah-Mu berlimpah di dalam kehidupan kami. Tak terukur besarnya kasih-Mu di dalam kehidupan ini. Sepanjang hari-hari kami Engkau selalu ada bagi kami, menyertai, menuntun setiap perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami tidak pernah merasakan bahwa kami berjalan sendiri, sebab Engkau selalu menuntun setiap perjalanan hidup kami. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Segala yang baik, segala yang ada yang Engkau nyatakan bagi kami saat ini, itu mengarahkan pandangan kami ke hadapan-Mu, bahwa benarlah Engkau Allah kami, Allah El Shaddai, yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu Engkau melawat kami lewat kebenaran firman-Mu, menguatkan, meneguhkan hati kami saat ini, sehingga lewat kebenaran firman ini kami kembali disegarkan pengikutan dan pengiriman kami dengan Engkau ya Bapa. Sehingga ke depan Tuhan Yesus, apapun yang akan kami hadapi di dalam kehidupan ini, kami akan memiliki kekuatan, sebab Allah yang perkasa yang akan selalu menyertai kami. Ini yang kami imani senantiasa di dalam Engkau Bapa. Jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini, tutup bungkus mereka dengan kasih karunia Tuhan. Lawat mereka Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang diam di dalam hati mereka masing-masing menuntun mereka untuk mereka tunduk mendengar kebenaran firman-Mu, diajar dan diperlengkapi lebih lagi untuk mengenal Engkau lebih jauh di dalam hidup. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur bagi-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu, sehingga firman-Mu yang disampaikan benar, itu hanya berasal dari Engkau Tuhan. Dan hamba-Mu sebagai alat-Mu tunduk dan taat akan tuntunan-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami sambut kebenaran firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang di rumah, yang ada saat ini mengikuti siaran ini bersama saya, kita katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, shalom. Shalom. Saya percaya kita semua sukacita dimanapun saat ini berada. Amin. Meskipun ada di rumah, senantiasa bersukacita karena pertolongan Tuhan selalu kita rasakan di sepanjang hari-hari kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk memperlengkapi kita dengan firman Tuhan pada pagi ini, saya akan mengajak kita masuk di dalam pengenalan akan kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Ya, saya akan memberikan judul bagi kita, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa saudaraku? Menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Di mana nas kita pada pagi ini diambil dari Ibrani pasalnya yang ke-12
ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang saat ini, ya, yang sudah menemukan firman Tuhan ini dengan kasih Kristus, dengan sikap penghormatan kepada Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bergantian. Saya baca ayat 25. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang berikutnya sampai kita selesai di ayat 29. Kalau judul perikop dituliskan di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu tanggung jawab yang berat. Tanggung jawab yang berat. Ayat 25 demikian firman Tuhan, saudaraku. Saya akan bacakan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk kembali, ya. Menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang ada di rumah dimanapun engkau saat ini berada. Saya tidak tahu Anda adalah bagian dari yang tergoncangkan saat ini atau memang tetap teguh tidak tergoncangkan oleh keadaan yang sedang melanda dunia saat ini. Kita sedang menghadapi keadaan yang banyak sekali, yang sangat buruk. Saya katakan buruk di akhir-akhir ini, di mana saudaraku yang dikasihi Tuhan, kondisi perekonomian secara global kita katakan sedang sakit saat ini. Akibat dari virus yang sedang mewabah ini membuat ada negara-negara besar yang sedang mengalami keterpurukan saat ini, mengalami ketidakberdayaan, seperti halnya negara yang adidaya seperti Amerika, negara maju Italia, Perancis, Inggris, apalagi Spanyol, semua merasakan, bahkan Tiongkok. Mereka mendapatkan dampak perekonomian yang cukup mengharukan. Apalagi negara yang kecil seperti kita ini, saudara yang dikasihi. Kita semua harus tahu, saudara, bahwa memang tidak ada yang kekal di dunia ini. Alkitab mencatat bahwa tidak ada yang kekal, semuanya, apapun itu, tidak ada yang kekal, saudara. Dalam membangun ekonomi, orang bersungguh-sungguh melakukan segala sesuatu upaya, tetapi tetap saja ada sesuatu yang membuat sesuatu itu tidak berjalan dengan baik. Ya, tidak ada berjalan dengan baik. Ini menjadi pelajaran bagi kita gerejanya saat ini. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua umat Tuhan, bahwa hanya kerajaan Allah lah yang tidak bisa digoncangkan. Segala yang ada di bumi ini semuanya tergoncangkan, saudara. Saudaraku,
Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan nanti. Ya, saya tidak tahu juga apa yang akan terjadi nantinya. Yang pasti kita melihat situasi saat ini, kita berdoa. Berdoa di balik situasi ini agar ada keselamatan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan terjadi. Supaya jangan kita saja yang mengklaim diri kita adalah anak Allah, tetapi kita mau orang yang ada di luar sana juga diselamatkan di dalam situasi yang genting saat ini. Sebab apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Tidak ada lagi yang bisa tempat di mana orang untuk bergantung di dunia ini selain kita bergantung kepada Tuhan. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap kesempatan, setiap apa yang ada, kita pergunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita harus pergunakan setiap kesempatan yang ada ini. Bagaimana supaya kita bisa mempermuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku, Allah berfirman, dikatakan bahwa Ia akan menggoncangkan bumi. Semua yang di bumi ini sifatnya tidak ada yang kekal. Semua yang akan berubah, bahwa akan lenyap. Mari kita bijak belajar. Jangan mengandalkan apa yang ada saat ini. Jangan mengandalkan apa yang ada di dunia ini. Tetapi mari andalkan Tuhan dalam kehidupan. Amin. Jemaat yang ada di rumah, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Katakan samping kiri kananmu, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan. Ya. Sebab Tuhan katakan di dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, kata Tuhan, tidak akan pernah berlalu. Hanya firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Tidak ada yang lain, saudaraku. Langit dan bumi akan berlalu. Hanya firman Tuhan yang tetap kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita melihat, menelisik lebih jauh dalam apa yang disampaikan oleh Ibrani, Rasul Paulus kepada jemaat yang di bangsa Ibrani, yang dituliskan di sini. Dikatakan, apa sih tujuan dikatakan Tuhan menggoncangkan? Ya. Apa tujuannya dikatakan Tuhan menggoncangkan? Kenapa Tuhan harus menggoncangkan? Siapa yang tidak pernah mengalami kegoncangan dalam hidupnya? Saya percaya kita semua merasa kegoncangan, ya. Hanya bagaimana kegoncangan itu kita sikapi, dengan mengandalkan Tuhan kah atau tidak? Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, kalau kita mengaku bahwa kita ini semua merasa kegoncangan, mengalami kegoncangan dalam kehidupan kita, bersikaplah waspada. Supaya kita bersikap waspada, supaya ketika datangnya tiba-tiba, ya, ketika itu datang tiba-tiba, ketika itu datang tanpa disangka ataupun tanpa diduga, maka kita bisa tetap eksis, kita tetap settle, kita tetap berdiri teguh. Ya, saudara, apa yang kita dapat andalkan saat ini? Ya, berulang kali saya katakan tidak ada yang bisa diandalkan oleh manusia. Apa yang biasa diandalkan manusia saat ini tidak berarti pada keadaan di wabah virus saat ini. Kekayaan, jabatan, pangkat, kepintaran, pendidikan, semua nggak ada yang bisa diandalkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau semua itu tidak bisa diandalkan, maka jangan pernah kaget kalaupun ada riak-riak, ada gelombang,
ada ombak, ada tsunami, pandemi menghantam kehidupan umat manusia, gak usah kaget. Karena kita tahu bukan ada apa yang ada di dunia ini yang kita andalkan, tetapi Tuhanlah yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, yang mau kita lihat tadi, bagaimana tujuan Tuhan menggoncangkan. Dikatakan di ayat 27 tadi, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Ya, menunjuk kepada perubahan. Mau berubahkah ketika ada goncangan? Ada dua perubahan yang dimunculkan dari goncangan. Semakin mencari pertahanan di dalam Tuhan, atau kita mencari pertahanan di dalam kehidupan ataupun dunia ini. Tapi saya rasa saat ini saudara dikasih Tuhan tidak memungkinkan kita untuk mengandalkan dunia ini lagi. Dan apa yang ada di dunia ini tidak ada lagi yang bisa kita andalkan. Kita sudah sadar itu. Apakah jemaat yang ada di rumah sadar akan hal itu saat ini? Apakah kita masih bisa melihat ada sesuatu yang bisa diandalkan saat ini? Makanya jangan keraskan hatimu, saudara. Amin. Jangan keraskan hatimu. Tidak ada. Makanya perlu kita ada kegoncangan. Maka goncangan itu membuat satu perubahan di dalam hidup kita supaya kita menjadi tahan uji, menjadi semakin kuat di dalam goncangan. Ya. Sehingga kita tidak tercampakkan dari goncangan itu. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika digoncang dan akan keluar, melesat dari sana apa yang tidak memiliki bobot, ya, atau yang sampah-sampah akan tercampak dari sana, yang tidak penting-penting akan tercampak. Maka jangan sampai kita orang yang tercampak karena kegoncangan yang sedang terjadi saat ini. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari lihat di dalam Daniel 12 ayat 10. Daniel 12 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dengan diuji. Sampai di situ. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daniel mengatakan di sana, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Ya, saat ini kita sedang dimurnikan. Ini akhir zaman, saudaraku. Tidak ada waktu bagimu lagi untuk dunia ini, untuk mengasihi dunia ini. Saat ini adalah waktu kita disucikan, dimurnikan, diuji. Bagaimana kerohanian kita? Kuatkah? Tangguhkah kita? Siap tergoncangkah kita? Atau kita berdampak kepada tergoncang dan tercampak karena goncangan? Lanjut. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Ya, orang fasik akan tetap melakukan hal yang fasik. Ingat, catat itu saudara yang dikasih Tuhan. Meskipun ada kegoncangan yang luar biasa, bagi dia itu biasa. Nggak ada membuat perubahan. Ya. Justru saat ini mungkin tidak bebas beribadah makin membuat dia itu senang. Karena apa? Karena dia merasa tidak menjadi beban untuk ke gereja. Ya, firman Tuhan mengatakan orang-orang fasik akan berlaku fasik, tetap berlaku fasik. Walaupun ada pengujian, walaupun ada yang dikatakan pemurnian sedang terjadi, diteriakin ini waktunya pemurnian. Ayo,
semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bagi orang fasik itu hanya omongan lalu saja. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Dia tidak paham, sebab dia hanya berpikir terhadap dunia. Dia tidak pernah membawa pemikirannya kepada hal-hal yang kekal, hal-hal surgawi. Terbatas hanya di dunia pemikirannya. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, orang bijaksana akan memahami akan hal ini. Firman Tuhan ini sampai bagi kita jemaat Tuhan saat ini. Engkau menjadi orang bijaksana yang bisa memahami akan hal ini. Terjadi kegoncangan, engkau paham bahwa ini menunjukkan bagaimana kasih Tuhan terbuka, sehingga engkau mencari kasih karunia Tuhan mulai saat ini, bukan malah menjauh. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, penggoncangan Tuhan pasti terjadi di akhir-akhir ini, nggak bisa tidak. Tujuan penggoncangan adalah supaya tinggal yang kekal saja. Ya. Supaya apa yang kita pikirkan itu adalah tertinggal hanya untuk memikirkan hal-hal yang kekekalan. Dalam proses penggoncangan akan terjadi, dikatakan tadi, penyucian, ada pemurnian, ada pengujian, sehingga kita membawa kesempurnaan seperti Kristus Yesus. Haleluya. Supaya apa? Supaya kita semakin sempurna, sama seperti Kristus Yesus. Bukankah kita ini selalu berfokus kepada Yesus? Sentral hidup kita ini adalah Kristus. Jadi segala tujuan yang terjadi walaupun ada kegoncangan, supaya membuat kita semakin dekat kepada Kristus. Itulah tujuannya ya, yang paling utama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis di dalam Matius 3 ayat 12 mengatakan, ya, alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya di dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Wow, ini sudah dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Tujuannya supaya ayo bertobat. Ya, tema dari firman yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis hanya satu: bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau yang ada di rumah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Alat penampi sudah di tangannya. Saudaraku pernah menampi? Pernah. Ya, pernah melihat orang menampi? Tentu pernah, saudaraku. Yang ditampi, saudaraku, yang berberkas, yang bernas, dia akan tinggal diam. Tetapi yang sampah ataupun gabah ataupun yang tidak berisi, itu akan tercampak keluar. Masa kegoncangan terjadi seperti ini, akan ada yang tercampak, sedang ditampi. Bahkan lebih jauh lagi dikatakan kitab Lukas, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia mengatakan kepada Simon, memperingatkan Simon, hai Simon, berhati-hatilah, iblis sedang menampi engkau. Tapi aku berdoa supaya engkau selamat dari penampian. Coba lihat Lukas 22 ayat 31-32. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat,
iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Ya, Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. dengar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Siapa yang menampi saudaraku? Iblis. Dikatakan di sana, sedang menampi engkau seperti gandum. Gandum ditampi. Di daerah kita nggak gandum, padi. Ya, padi ditampi. Ya, iblis yang menampi, memurnikan. Apa yang sedang terjadi saat ini, saudara yang dikasih Tuhan? Saya anggap ini adalah bagian dari penampian. Ya, tidak berlebihan, sesuai dengan firman Tuhan kita melihat sedang dimurnikan. Engkau sedang dimurnikan saat ini. Apakah kekerasan hatimu yang terus kau ikuti atau kau mau bertobat? Yang masih mengeraskan hati akan tercampak, karena kekerasan hati bukan bagian dari bernas yang Tuhan inginkan. Itu tidak berisi di hadapan Tuhan. Saudaraku, alat penampi biasanya digunakan untuk memisahkan gandum dan sekam, memisahkan padi dengan gabah yang tidak berisi. Padi yang bernas dengan gabah yang katakanlah sekam. Dipisahkan, saudara yang dikasih Tuhan. Mana gandum yang baik, mana yang tidak baik. Ini menggambarkan tentang hidup orang percaya. Alat penampi disiapkan bagi orang yang percaya. Tuhan tidak memisahkan mana jemaatnya. Tuhan sedang memisahkan mana jemaat yang sungguh-sungguh. Mana yang sekedar ikut-ikutan. Ya. Makanya jangan mau ikut-ikutan. Katakan jangan mau ikut-ikutan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tujuan penampian merupakan proses pemurnian. Penampian akan dialami oleh semua orang yang percaya. Ini tidak hanya terjadi pada sebagian kelompok, saudaraku. Ini tidak hanya terjadi kepada orang-orang tertentu. Tetapi ini terjadi tujuannya supaya memurnikan iman pengiringan kita oleh Kristus Yesus. Haleluya. Oh dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa di antara jemaat saat ini yang semakin susah keadaannya, namun semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan? Ini menjadi pertanyaan saya saat ini. Semakin susah engkau rasakan saat ini, semakin sungguh-sungguh engkau di hadapan Tuhan, semakin sungguh-sungguh engkau mencari kemuliaan Tuhan. Itulah yang diharapkan Tuhan saat ini. Jangan karena kesusahan kita makin menjauh dari Tuhan, atau justru menunjukkan belang kita di hadapan Tuhan. Ya. Jadi penampian itu memisahkan gandum dan sekam, saudara, yang berisi atau tidak berisi. Tujuannya supaya iman kita murni, pengiringan kita murni kepada Tuhan saja. Kemudian yang kedua, apa yang mau kita telisik dari pembacaan kita saat ini? Kegoncangan terjadi, saudaraku. Bagaimana supaya menjadi orang percaya tak tergoncangkan? Supaya orang percaya tidak tergoncangkan, itulah kegoncangan itu. Mari lihat, bacakan Matius 7 ayat 24 sampai ayatnya 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh Wow. yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan prinsip kerajaan sorga dalam hal ini. Ada dua macam dasar yang Yesus ajarkan. Yang pertama adalah orang bijak yang membangun rumahnya di atas dasar batu. Kemudian yang kedua adalah orang bodoh yang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Kedua orang ini sama-sama mendengar firman Tuhan, saudaraku. Ya, orang bijak mendengar firman, orang bodoh juga mendengar firman Tuhan. Ya, semua sama-sama mendengar firman Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bijaksana mendengar firman dan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Ya, sedangkan yang bodoh mendengar tapi tidak melakukan firman. Tahu firman, tahu, tapi nggak pernah melakukan, saudaraku. Ya, nggak pernah melakukan. Hafal, tapi nggak pernah melakukan. Ya, inilah orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Mendengar firman tetapi tidak melakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membedakan orang dua ini? Orang bodoh dengan orang yang pintar. Saudaraku, secara umum mereka tidak dibedakan. Mereka sama-sama mendapatkan angin. Mereka sama-sama mendapatkan hujan. Mereka sama-sama mendapatkan badai di dalam kehidupan. Gak ada yang membedakan kok. Ya, sama-sama rumah mereka dilanda hujan, badai. Ya, apalagi? Sama-sama, saudaraku. Sama-sama mengalami angin. Sama-sama mengalami hujan. Sama-sama mengalami masalah. Saat ini kita sama-sama, seluruh dunia mengalami dampak dari wabah yang saat ini. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dua-duanya sama. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan saat ini dikatakan ada pengistimewaan terhadap orang itu, walaupun kelihatan sama persis. Rumah itu menggambarkan kehidupan kita, saudaraku. Jika kita salah meletakkan dasar iman kita, maka bencana itu akan menghancurkan kita. Maka pondasimu saat ini apakah di pasir atau di batu, itu yang membedakannya. Kalau terpaan hantaman badai itu sama-sama merasakan. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat dan yang lain segalanya mendapatkan itu. Sama-sama merasakan. Tetapi bagaimana orang yang hidup di dalam Tuhan, yang mendasarkan pondasinya di dalam firman Tuhan, dia akan tetap kokoh, tidak tergerus oleh air, saudaraku. Ya? Tidak tergerus oleh apapun yang saat ini melandanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Maka letakkanlah pondasimu di dalam dasar Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah salah meletakkan dasar pondasi. Pasir melambangkan dasar yang tidak kuat, saudaraku. Dapat hilang sekejap. Jangan membangun rumah di atas pasir.